Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rodiah dengan NIM 18625701113. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini yang telah dilakukan di TK Miftahul Jannah. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai pentingnya perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Observasi yang saya lakukan yaitu observasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Observasi ini dilakukan di TK Miftahul Jannah sebagai bagian dari tugas pembelajaran mengenai perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widiastuti MPD. Selanjutnya, pada bagian latar belakang. Dapat kita pahami bahwa perkembangan sosial emosional merupakan aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan anak usia dini. Kemampuan anak dalam mengelola emosi, berinteraksi dengan teman, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat mempengaruhi proses belajar dan kehidupan sosial di masa depan. Oleh karena itu, observasi dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan sosial emosional yang muncul pada anak serta faktor dan solusi yang dapat diberikan. Tujuan observasi. Adapun tujuan observasi yang dilakukan yaitu 1. Mengetahui perkembangan sosial emosional anak usia dini. 2. Mengidentifikasi permasalahan sosial emosional anak. 3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku anak. 4. Menentukan solusi atau tindak lanjut yang tepat. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan observasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial emosional anak di lingkungan sekolah. Metode observasi. Pada observasi ini, lokasi penelitian dilakukan di TK Miftahul Jannah dengan teknik observasi langsung. Subjek observasi adalah anak usia 4-6 tahun dan kegiatan observasi dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2026. Fokus pengamatan meliputi interaksi sosial anak, respon emosi anak, cara bermain, dan berkomunikasi. Melalui metode ini, penelitian dapat melihat secara langsung perilaku dan interaksi anak di lingkungan sekolah. Permasalahan 1. Anak mudah tantrum. Pada hasil observasi ditemukan bahwa beberapa anak terlihat menangis, marah, atau berteriak ketika keinginannya tidak dituruti, terutama saat berebut mainan atau ketika diminta mengikuti aturan kelas. Permasalahan tersebut memberikan beberapa dampak, diantaranya mengganggu kegiatan belajar, anak sulit mengontrol emosi, teman lain merasa terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi anak masih perlu dibimbing dan dilatih secara bertahap. Faktor penyebab permasalahan ke-1. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak mudah tantrum, yaitu anak terbiasa dituruti di rumah, kurangnya latihan mengontrol emosi, penggunaan gadget berlebihan, kurang konsisten dalam pemberian aturan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan dan perilaku anak dalam menghadapi suatu situasi. Solusi permasalahan yang ke-1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu guru memberikan pendekatan yang tenang, mengajarkan anak mengenali emosi, membiasakan aturan sederhana, orang tua dan guru bekerja sama dalam pola pengasuhan. Dengan kerjasama antara guru dan orang tua, anak diharapkan mampu belajar mengontrol emosinya dengan baik. Selain tantrum, ditemukan juga permasalahan lain, yaitu anak sulit berbagi dengan teman. Beberapa anak terlihat enggan meminjamkan mainan dan memilih bermain sendiri. Dampak dari perilaku tersebut yaitu anak sulit bersosialisasi, menimbulkan konflik kecil antar teman, kerjasama kelompok menjadi kurang baik. Karena itu, anak perlu dibiasakan untuk belajar berbagi dan bekerja sama sejak usia dini. Berikut solusi yang dapat membantu anak belajar berbagi dengan teman. Yang ke-1, berikan contoh dan model perilaku. Orang tua dan guru memberikan contoh berbagi dalam kehidupan sehari-hari seperti berbagi makanan, mainan, atau giliran. Kedua, latih melalui permainan dan aktivitas.
Gunakan permainan peran, bermain bersama atau aktivitas kelompok untuk membantu anak memahami konsep berbagi secara menyenangkan. Ketiga, berikan pujian dan penguatan positif. Berikan pujian ketika anak mau berbagi agar ia merasa dihargai dan termotivasi untuk melakukannya lagi. Dengan latihan yang konsisten, anak akan belajar bahwa berbagi adalah bentuk kepedulian dan membuat hubungan dengan teman menjadi lebih baik. Kesimpulan, perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Permasalahan sosial emosional seperti tantrum, sulit berbagi, dan kurang percaya diri memerlukan kerjasama antara guru dan orang tua agar anak dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya perhatian dan pendampingan yang baik, perkembangan sosial emosional dapat berkembang secara positif. Demikian hasil presentasi observasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Semoga hasil observasi ini dapat menambah pemahaman mengenai perkembangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.